Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Di sini kita akan membahas perkara yang memakruhkan atau yang makruh dalam sholat dan perkara yang membatalkan dalam sholat. Langsung saja kita mulai. Makruh secara bahasa adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia dan memberatkannya. Sedangkan makruh secara istilah adalah semua hal yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Ini makruh. Jadi makruh itu kebalikan dari sunnah. Kalau makruh itu sesuatu yang apabila ditinggalkan malah mendapat pahala, tetapi kalau dikerjakan tidak mendapat apa-apa dan tidak berdosa. Beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang pertama itu menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada kebutuhan ya. Walaupun satu gerakan gini ya, ini makruh. Karena apa? Karena dia itu nggak ada kebutuhan kemudian memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu azza wa jal muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi sholatihi ma lam yaltafit fa idzal tafatan sarafa anhu. Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada seseorang yang sedang sholat selama ia tidak menoleh. Apabila dia menoleh, maka Allah akan berpaling darinya. Sebab yang lain, kenapa kok menoleh ke kanan ke kiri ini makruh? Karena bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Paham ya? Kenapa kok dimakruhkan? Karena sholatnya bisa nggak khusyuk kalau kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi apabila ada kebutuhan yang mengharuskan seseorang untuk menoleh, maka hal itu tidak makruh, dengan syarat jika menolehnya hanya dengan kepala. Paham ya? Menolehnya hanya dengan kepala seperti ini. Badannya ini tetap menghadap kiblat. Jika dia menoleh disertai dengan badannya, maka hal itu membatalkan sholat, sebab dia telah memalingkan dirinya dari kiblat, padahal menghadap ke arah kiblat termasuk rukun dari sholat. Kalau dia sholat, kalau menoleh seperti ini, makruh hukumnya. Kalau dia menoleh karena ada hajat, maka nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi kalau misalkan dia itu menoleh badannya juga ikut seperti ini bisa membatalkan sholat. Karena apa? Badannya ini tidak menghadap kiblat. Paham ya? Jadi biasa ada yang bercanda di musola, mungkin kalau misalkan cuma noleh aja makruh, tetapi kalau sampai badannya gerak ke kanan dan ke kiri sehingga melenceng dari kiblat, maka ini membatalkan sholat. Sholatnya ada tidak sah. Dan yang kedua adalah yang dimakruhkan memandang ke atas. Seseorang saat sholat dimakruhkan memandang ke arah langit. Nah, seperti ini, itu dimakruhkan. Karena hal itu akan menghilangkan kekhusyuan dan ketenangan sholat. Dan sebaiknya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kemarin sudah dijelaskan, salah satu sunnah adalah menghadapkan pandangan mata kita ke tempat sujud kita, ke bawah sejadah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi dzalik hatta qala
la yantahunna an dzalik aw latuh tofanna absaruhum. Artinya, mengapa orang-orang mengangkat pandangannya ke arah langit ketika sholat? Beliau mengecam keras akan hal itu hingga beliau bersabda, sungguh mereka berhenti dari hal itu atau penglihatan mereka benar-benar akan dihapuskan. Yang ketiga adalah mengucir rambut dan menyingsingkan pakaian. Ini juga dimakruhkan dalam sholat. Ketika sholat kita main-main rambut, kita menguncir rambut, ini makruh dalam sholat. Juga menyingsingkan pakaian, ini juga dimakruhkan dalam sholat. Yang keempat, mengerjakan sholat saat makan telah dihidangkan. Apabila ada misalkan bertamu ke rumah teman, di depan sudah dihidangkan makanan, maka adik-adik makruh untuk melakukan sholat terlebih dahulu, asalkan waktunya itu masih panjang. Makan dulu baru sholat, karena waktunya masih panjang. Kalau waktunya mepet banget ya sholat dulu, karena kita lebih milih makruh daripada keharaman. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Paham ya? Jadi fikih itu harus melihat situasi. Kalau waktunya masih lama, maka dahulukanlah makan terlebih dahulu baru sholat. Jadi dimakruhkan mengerjakan sholat saat makanan telah dihidangkan, karena hal itu akan mengundang selera makan sehingga dapat mengganggu konsentrasi sholatnya dan menghilangkan kekhusyuan sholat. Ketika kita sholat, kepikiran kita apa? Wah, makan, itu makruh. Apalagi kalau sedang dalam keadaan lapar, makan dulu baru sholat. Dengan catatan waktu sholatnya itu masih lama. Paham ya? Yang kelima, menahan kencing dan buang air besar. Mau sholat cuman kebelet, ya dibuang dulu hajatnya baru sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata bihadrati ta'ami wala wahwa yudafi'uhul ahbathani. Artinya tidak ada sholat sedangkan makanan telah dihidangkan, dan tidak ada sholat sedangkan ia menahan dua keburukan. Akhbathani, apa keburukan itu? Yaitu kencing dan buang air besar. Kalau lagi kebelet ya dituntaskan hajatnya terlebih dahulu sampai benar-benar tuntas, kemudian baru sholat. Yang keenam, sholat dalam keadaan kantuk berat. Karena orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan seperti itu tidak mungkin dapat memperhatikan gerakan atau bacaan sholat. Ada di pondok sholat subuh, saking ngantuknya ada nggak wudhu, nggak sah sholatnya. Karena apa? Nggak terpenuhi syaratnya, harus suci dari dua hadas. Ada udah wudhu tetapi ngantuk. Ketika sholat subuh mata merem, walaupun masih mendengarkan imam, nggak tidur, cuman merem. Nah ini makruh. Karena apa? Adik-adik nggak tahu apa yang sedang adik kerjakan, nggak memperhatikan, nggak khusyuk. Yang ketujuh adalah sholat di kamar mandi. Walaupun sudah dibersihkan itu tetap makruh. Jalan, pasar, gereja, tempat sampah, kandang unta, atau atap bangunan Ka'bah, itu semua dimakruhkan sholat di sana. Paham ya? Sekarang kita akan membahas tentang pembatalan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat seseorang akan menjadi batal apabila terjadi perkara yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya sholat, sebagaimana yang telah disebutkan kemarin. Ada sholat tanpa wudhu yang gak sah. Ada sholat bajunya ada najisnya yang gak sah.
orang kafir mau sholat yang nggak sah, karena syarat sholat itu adalah al-Islam. Paham ya? Harus diperhatikan, ini sangat penting. Yang kedua, berbicara dengan suatu kalimat selain Al-Quran, zikir, dan doa. Biasanya ada adik yang masih kecil ngomong sama temannya, ini membatalkan sholat. Karena apa? Yang keluar dari mulut ini selain bacaan sholat, selain Al-Quran, selain zikir, dan selain doa. Yang ketiga, melakukan banyak gerakan secara berturut-turut, baik disengaja maupun lupa. Gerakannya dianggap banyak apabila lebih dari 3 kali. Gerakan dari satu jenis gerakan, baik gerak dari satu jenis gerakan ataupun berbeda, kecuali dalam sholat khauf dan sholat nafilah saat safar. Ada adik gatal, garuk seperti ini, misalkan di sini gatal, ada adik garuk. Kalau ada adik sampai menggerakkan seperti ini, tangannya sampai gerak seperti ini lebih dari 3 kali, ini bisa membatalkan sholat. Caranya gimana kalau gatal itu di sini? Ya, pegang satu jari aja yang gerak. Nah, berapapun banyaknya gerakan satu jari ini tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau sampai gerak satu tangan ini dihitung 3, lebih dari 3 membatalkan sholat. Iya, kalau 2, 1, 2. Kalau diteruskan ketiga akan batal. Harus diperhatikan makanya. Yang keempat, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh seseorang yang sholat sesuai ukuran yang dapat membatalkan puasa. Para ulama menyebutkan bahwa rongga tersebut mencakup perut, telinga, kemaluan, dan dubur. Contohnya gini aja, ada makan enak, makan ayam, kemudian setelah itu wudhu, sholat, kumur-kumurnya nggak bersih, sehingga apa? Di sini andaikan di gigi ini ada daging yang kecantol, di pertengahan sholat akhirnya dagingnya itu jatuh ke sini lidah, kemudian ditelan, ini batal sholatnya. Karena apa? Ketika puasa seperti itu juga batalkan puasa. Makanya sunnah-sunnah wudhu itu juga penting. Berkumur itu untuk membersihkan mulut juga, apalagi ketika habis makan. Paham ya? Harus diperhatikan. Yang kelima, bermakmum kepada orang yang tidak sah dijadikan imam sholatnya, misalkan orang kafir, wanita, atau banci. Ada misalkan ketika lagi berpergian, kemudian di masjid tersebut ada jamaah, cuman imamnya perempuan, yang sholat perempuan. Kamu karena mau jamaah jadi makmum, ini nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Karena apa? Yang jadi imam adalah perempuan. Kalau laki-laki ya harus sama laki-laki, tapi kalau makmumnya perempuan itu baru diperbolehkan. Kakak kamu mau sholat jamaah di masjid ketika berpergian, kemudian dia sholat langsung jadi makmum, itu diperbolehkan. Tapi kalau anak laki-laki yang jadi makmum perempuan itu tidak diperbolehkan. Atau banci, nggak boleh. Orang kafir nggak boleh, orang kafir nggak sah sholatnya karena syaratnya tidak terpenuhi. Apa? Al-Islam, Islam. Kemudian yang keenam, sengaja memperpanjang rukun yang seharusnya dikerjakan pendek. Misalnya memperpanjang i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Ukuran panjang adalah kira-kira 1 kali bacaan Al-Fatihah. Jadi rukun-rukun yang seharusnya dibacanya itu pendek, dikerjakan dengan singkat, itu dibaca panjang. Misalkan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, habis itu dia baca Al-Fatihah lagi. Nah ini nggak boleh, batal. Karena apa? Memperpanjang rukun yang seharusnya singkat.
duduk di antara dua sujud. Kalau sujudnya dipanjangkan itu nggak apa-apa, kita doa dengan keinginan kita dalam sholat. Tetapi kalau duduk di antara dua sujud dipanjangkan itu tidak diperbolehkan. Batasannya panjang itu apa? Batasannya panjang adalah 1 kali membaca surat Al-Fatihah. Ketika lebih dari bacaan 1 kali surat Al-Fatihah, maka ini membatalkan sholat. Yang ketujuh, sengaja tertinggal dari gerakan imam sebanyak 2 rukun. Sengaja, dengan sengaja sampai imam sudah ruku kamu masih membaca Al-Fatihah. Karena apa? Ngelamun misalkan, sampai itidal masih baca Al-Fatihah, sujud imam kamu masih baca Al-Fatihah. Nah, ini sudah membatalkan sholat karena sudah tertinggal 2 rukun oleh imam. Yang kedelapan, sengaja mendahului gerakan imam sebanyak 2 rukun. Nah, kalau tadi tertinggal oleh imam dengan sengaja, kalau sekarang mendahului imam dengan sengaja. Imam masih baca Al-Fatihah, kamu udah ruku. Imam masih baca Al-Fatihah, kamu sudah i'tidal. Imam masih baca Al-Fatihah, kamu udah sujud. Nah, itu sudah batal ketika kamu sujud imam padahal imam masih membaca Al-Fatihah. 2 rukun batasannya. Yang kesembilan, ragu-ragu untuk membatalkan sholat atau ragu-ragu melanjutkan sholat karena hal itu menghilangkan kesungguhan niat. Ragu-ragu dia itu. Yang ke-10, menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu yang tidak mustahil secara akal atau mustahil secara kebiasaan. Misalnya, saya akan membatalkan sholat jika listrik mati. Allahu Akbar. Nah, ketika waktu itu sedang hujan deras, kemudian dia bilang seperti ini dalam hatinya, kalau misalkan listrik mati saya akan membatalkan sholat. Pada waktu itu langsung sholatnya itu batal. Bahkan kalau misalkan dia, atau bahkan kalau misalkan listriknya itu tidak mati, itu tetap dia itu batal. Contohnya lagi, ada adik punya jemuran. Ketika sholat sunnah, Allahu Akbar, karena cuacanya mendung, ada adik diniatkan dalam hati, andaikan hujan nanti saya akan langsung mengambil pakaian, membatalkan sholat mengambil pakaian. Nah, ini juga langsung membatalkan sholat. Ta'lik namanya, ta'likun niyah, menggantungkan niat atas suatu perkara yang masih masuk di akal. Kecuali contohnya yang di luar akal seperti ini, ada sholat Allahu Akbar, langsung diniatkan dalam hati, andaikan matahari ini jatuh ke bumi maka saya akan membatalkan sholat. Ini nggak batal karena apa? Nggak mungkin matahari jatuh ke bumi ini. Makul. Paham ya? Yang ke-11, ragu-ragu apakah sudah berniat sebelum sholat atau belum. Kemudian dia meneruskan sholatnya hingga mendapat 1 rukun. Ada sholat, kemudian ragu-ragu, syak ya. Ukurannya 50%. Kalau yakin 100%, kalau zon 75%, kalau syak itu 50%, kalau waham 25%. Ini syak, ragu-ragu. Nggak ada yang unggul. Kalau misalkan ada dia masih zon, berarti nggak apa-apa. Oh, perasaan saya tadi saya sudah niat. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tadi niat apa tidak, ragu-ragu seperti itu, maka itu bisa membatalkan sholat. Yang ke-12, merubah niat dari satu jenis sholat ke jenis sholat yang lainnya. Ada sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, kemudian di pertengahan sholat mengganti niat dengan sholat untuk sholat subuh. Nah, ini bahkan membatalkan sholat karena merubah niat dari satu jenis sholat ke jenis sholat yang lainnya. Ke-13, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, baik rukun yang berupa perkataan atau perbuatan. Ada sholat sujud, kemudian sujudnya nggak balik. Harusnya duduk di antara 2 sujud karena sholat subuh ngantuk,
ditinggalkan duduk di antara dua sujud sampai sujud, kemudian sujud, orang-orang sujud lagi, kemudian tahiyat, ada bangun untuk tahiyat, berarti meninggalkan apa? Satu rukun, yaitu apa? Duduk di antara dua sujud. Sholatnya batal, bukan makruh tapi batal karena meninggalkan rukun. Yang ke-14, habisnya masa boleh mengusap khuf atau sepatu. Jadi ketika dia memakai khuf atau sepatu, waktunya sudah habis ketika sholat, nah maka itu membatalkan sholatnya. Perkara-perkara yang tidak membatalkan sholat, tadi kan yang membatalkan sholat, ini perkara-perkara yang tidak membatalkan sholat. Yang pertama, batuk atau berdehem meskipun sampai mengeluarkan 2 huruf atau lebih. Batuknya parah, itu enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Yang kedua, banyak bergerak karena ada kebutuhan, misalnya menggaruk tubuh berkali-kali karena pakaiannya sangat tebal sehingga butuh banyak gerakan. Misalkan pakaiannya sangat tebal karena musim dingin di Eropa misalkan, sehingga pakai jaket yang tebal. Nah, gatal badannya digaruk walaupun lebih dari 3 gerakan, ini tidak membatalkan wudhu karena ada hajah di sana. Yang ketiga, membunuh ular atau kalajengking ketika kita sholat di masjid atau musola, atau ada ular di jalan, di tempat kita, langsung kita bunuh, atau kalajengking, ini juga tidak membatalkan sholat. Yang keempat, bertasbih bagi laki-laki untuk mengingatkan imam yang salah atau memberi peringatan orang yang buta agar berhati-hati. Adapun bagi wanita, menepuk punggung telapak kiri ke telapak kanannya. Misalkan kita lagi sholat, imamnya salah, kita baca subhanallah, ini enggak apa-apa, enggak batal sholatnya karena sedang mengingatkan imam. Kalau perempuan apa? Ditepukkan, ini juga tidak membatalkan sholat karena sedang mengingatkan imam. Atau kita lagi sholat di jalan, tetapi ada orang buta mau nyebrang dan di sana ada mobil, kita teriak awas, ada mobil, ini enggak apa-apa. Karena apa? Kita memperingatkan orang buta tersebut. Andaikan kita nggak peringatkan, orang buta tersebut akan apa? Kecelakaan, akan tertabrak. Paham ya? Yang terakhir adalah melangkah sekali atau 2 kali langkah. Berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggendong cucunya, yaitu Umamah, yang merupakan anak dari putri beliau Zainab binti Rasulullah SAW, dan suaminya adalah Abul Ash bin Ar-Rabi, di mana jika Rasulullah sujud, Umamah diletakkan, dan jika beliau berdiri, Umamah digendong. Atau contohnya ketika saf depan itu kosong, ada adik maju 1 langkah, diam, 1 langkah lagi, diam. Ini enggak membatalkan sholat. Saf depan kosong, ada adik langsung maju 2 langkah, nah ini tidak membatalkan sholat juga. Ada 1 gerakan yang langsung membatalkan sholat, yaitu gerakan yang berlebihan. Contohnya, ada lagi sholat, saf di depan kosong, ada adik langsung 1 gerakan loncat, ini gerakan yang berlebihan. Maka walaupun 1 gerakan itu membatalkan sholat. Paham ya? Karena sangat berlebihan. Ya, menurut saya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.